Pelajaran apa yang paling keren? Akuntansi. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Pelajaran apa yang paling keren? Akuntansi. Pelajaran apa yang paling keren? Akuntansi. Belajar akuntansi, ayo kita belajar akuntansi kawan-kawan. Informasi ekonomi nih dari satu ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu rekaman laporan akuntansi ini berfungsi untuk menjadi sebuah rekaman laporan yang nanti untuk mencatat dan merekam kegiatan transaksi secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, ini juga menjaga dan melindungi properti akuntansi. Itu berfungsi untuk menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan secara nyata. Yang ketiga, rapat hukum akuntansi ini berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Dan yang keempat, klasifikasi pengertian akuntansi sebagai klasifikasi yang berhubungan dengan analisis secara tersistematis dari data yang sudah tercatat. Dan yang kelima, meringkas akuntansi. Ini berfungsi untuk penyajian dan data rahasia dengan cara yang dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternalnya. Dan laporan ini berfokus pada pelaporan neraca, saldo, laporan laba rugi, dan neraca. Oke, kita masuk ke pemakai akuntansi ya teman-teman. Pemakai akuntansi itu ada dua. Yang pertama itu pemakaian internal dan yang kedua itu eksternal. Pemakaian internal itu adalah pemakaian informasi akuntansi yang dia individu dari dalam perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi untuk keperluan pribadi dia. Nah, contohnya yaitu yang pertama itu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini pemakaian informasi. Manajemen perusahaan ini adalah menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua itu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan serta peluang usaha di masa yang akan datang dan mempertimbangkan kepemilikannya dalam perusahaan tersebut akan dipertahankan atau dilepas. Kita masuk ke eksternal ya. Eksternal itu adalah pihak yang tidak akan terlibat dalam hal pembuatan keputusan perusahaan. Namun, mereka akan tertarik pada informasi akuntansi perusahaan untuk tujuan pribadinya. Contoh dari eksternal itu, yang pertama itu kreditur. Kreditur itu adalah mereka yang menyediakan sumber dana pilihan untuk suatu perusahaan. Contoh kreditur itu adalah pemegang surat utang di perusahaan, bank, atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman modal. Yang kedua itu tenaga kerja. Tenaga kerja dalam suatu perusahaan berhak mendapatkan penghasilan tunjangan kesehatan dan lainnya dari tempat kerja mereka. Umumnya para tenaga kerja tergabung dalam anggota serikat pekerja yang memperjuangkan hak karyawannya. Dan yang ketiga itu instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan harus memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa? Tujuannya untuk melindungi pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk mengambil kebijakan. Dan yang keempat itu investor. Investor itu melakukan kredit modal merupakan langkah umum yang dilakukan oleh para pengusaha dalam rangka memajukan dan memperbesar bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, pihak investor menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman modal tersebut. Jika investor menemukan hal negatif dari informasi tersebut,
informasi dari akuntansi perusahaan, mereka tidak akan memberikan kredit modal usaha. Dan yang kelima, pemasok. Supplier dari pemasok merupakan pihak pengguna informasi akuntansi. Pemasok adalah bahan baku mentah ke suatu perusahaan supaya nantinya diolah menjadi produk jadi dan siap pakai. Yang umumnya sistem pembayaran yang dilakukan antara perusahaan dengan supplier dalam bentuk kredit. Dan yang keenam, pelanggan. Pelanggan itu pihak eksternal lain yang berkepentingan menggunakan informasi akuntansi, yaitu pelanggan. Pelanggan ini merupakan pendorong utama roda ekonomi suatu perusahaan. Nah, pelanggan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu produsen, yang kedua itu grosir, dan yang ketiga itu konsumen akhir. Yang ketujuh, bisnis, mitra bisnis. Mayoritas perusahaan memiliki mitra bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga terjadilah kesepakatan bisnis. Mitra 8 yaitu lembaga keuangan. Suatu lembaga keuangan membutuhkan informasi akuntansi perusahaan untuk menentukan kelayakan suatu perusahaan dan melihat sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dan yang ke-9 itu otoritas pajak. Untuk dapat menentukan kredibilitas pajak suatu perusahaan, pihak perusahaan harus menyertakan informasi akuntansinya. Tujuan dari hal itu supaya otoritas pajak dapat melakukan pengecekan rekaman pencatatan uang perusahaan dan dapat diketahui nilai dari pajak yang seharusnya dilaporkan. Dan yang ke-10 yaitu masyarakat umum. Sebagai masyarakat umum, memang ada memiliki ketertarikan terhadap informasi akuntansi suatu perusahaan. Mereka ini adalah jurnalis, analisis, akademis, analis, akademisi, aktivis, dan juga individu yang berkepentingan dengan isu perkembangan ekonomi negara. Oke, kita lanjut ke bidang-bidang akuntansi. Akuntansi ini memiliki banyak sekali bidangnya. Tidak hanya akuntansi keuangan saja, tetapi banyak akuntansi yang harus kita ketahui. Contohnya yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Pemeriksa akuntansi atau auditing ini bertugas dalam pemeriksa terhadap hasil pencatatan atau laporan keuangan suatu badan baik perusahaan maupun pemerintah. Ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Jadi, akuntansi itu bersifat terbuka. Keempat, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya yang dibutuhkan pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Ini yang udah kami sajikan, semoga dapat menambah informasi dan ilmu buat kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job kelompok 1, kamu keren, ya, kamu hebat, ya, kamu luar biasa. Ayo aplaus untuk kelompok 1. Evaluasi untuk bisa meningkatkan pembelajaran, ya, yang dieksplor dari mulai diri sendiri, ya. Materinya sudah mantap, ya, top markotok, ya. Ketika penyampaian materi udah bagus, ya, tetapi kamu bisa lebih meningkatkan lagi dengan membangun interaksi kamu dengan teman-teman pelajarmu yang lainnya. Sudah bagus, biar lebih bagus lagi. Benar nggak? Benar. Kemudian usahakan ketika penyampaian materi, ya, itu benar-benar kamu sudah menguasai dan mengalir.
ya. Kaku itu kan sudah bagus, keren banget loh, kerennya. Dan yang paling keren lagi yel-yelnya. Terima kasih banyak. Sekali lagi aplaus untuk kelompok. Jangan lupa like, subscribe. Oke guys, jangan lupa Jangan like, lupa